Selamat pagi atau selamat siang. Berjumpa lagi bersama Pak Anton, kali ini di pemrograman dasar. Hari ini saya akan meneruskan materi yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita mulai berlatih, yaitu tentang flowchart. Semoga kalian masih ingat dan masih tertarik untuk belajar pemrograman ini, dan kita sudah melalui 2 langkah awal, yaitu algoritma dan flowchart. Sekarang saya akan membagikan ini materi ini ya. Sebentar ya, terbuka dulu. Nah, kemarin, ini tugas terakhir ya yang saya berikan, membuat algoritma dari sebuah masalah ini. Jadi harus diingat ya, algoritma itu nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini semuanya juga sudah dibahas bersama bagaimana menyelesaikannya ya. Nah, ciri-ciri algoritma ini yang perlu kita samakan persepsi dulu. Algoritma mempunyai awal dan akhir ya. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Dengan kata lain, algoritma memiliki langkah yang terbatas ya. Jadi jelas ada berapa langkah. Karena kalau tidak jelas berapa langkah, nanti program yang kita buat nanti jadi hang gitu. Jadi dia akan terus memproses atau malah diam dalam satu proses. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda, tidak ambigu, tidak membingungkan ya. Jadi setiap perintah harus jelas. Yang ketiga, memiliki masukan ke kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output kondisi akhir. Algoritma harus efektif. Bila diikuti benar-benar, maka akan menyelesaikan persoalan. Nah, ini jangan sampai kita membuat algoritma, tapi ketika dipraktekkan tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu nanti berarti ada kesalahan di sana. Ini ciri-ciri algoritma. Dan strukturnya ya, ada bagian kepala, ada bagian deklarasi, ada rincian langkah-langkah. Nah, ini urutkan langkah-langkah berikut ini hingga menjadi urutan logis. 1. Pasangkan lampu bohlam pada dudukan. 2. Tancapkan steker ke sumber tegangan. 3. Tempatkan kabel listrik pada dinding rumah. 4. Kupas ujung kabel A, kemudian baut dengan steker. Yang kelima, kupas kabel B, kemudian bautkan dengan dudukan lampu bohlam. 6. Lampu menyala. Nah, ini kan, kalau kalian perhatikan, susunannya ini belum benar. Nah, tugas kalian mengurutkan langkah-langkah ini hingga nanti menjadi sebuah rangkaian yang benar, ya. Ditolong ini nanti dikerjakan ya di akhir ini, nanti sebelum jam 12. Silahkan nanti dikerjakan, dijawab urutannya seperti apa yang benar dari 6 urutan langkah ini. Nah, kemudian kita masuk ke materi flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah gambar atau bagian yang memperhatikan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Nah, jadi ada simbol-simbolnya, ada gambar atau bagan. Nah, ini ada terminator, ini untuk awal dan akhiran, start and finish-nya, end. Kemudian ada garis, ini menentukan arahnya. Jadi kalau membuat algoritma itu arahnya harus jelas, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tidak boleh asal-asalan dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri, tidak. Jadi dari atas ke bawah, kalau nanti sudah sampai ujung baru gesernya itu ke kanan. Jangan membuat proses dari sudah dulu lalu ke kiri, tidak, harus ke kanan. Ketetapan itu harus kita ikuti karena besar kemungkinan flowchart yang kita pakai itu kan yang membaca orang lain, bukan kita. Jadi
bukan hanya kita sendiri yang membuat. Kalau yang membuat dibuat seperti apapun, kalau yang membuat sendiri pasti ingat. Tapi ketika nanti dipakai untuk orang lain, tentu akan berbeda. Jadi ketetapan-ketetapan itu harus kita ikuti. Kemudian ada preparation, ini untuk pemberian awal yang sudah ditentukan. Jadi kalau seperti kemarin contohnya, kalau ketika kita menghitung luas lingkaran, pi itu tidak perlu kita masukkan di akhir karena nanti semua pi nilainya sama. Jadi sudah dimasukkan di sini. Kecuali kalau kita memasukkan atau akan menghitung luas persegi panjang, di mana nanti inputannya panjang dan lebar itu baru akan diinputkan oleh usernya. Jadi tidak dari awal diinputkan. Itu tidak perlu menggunakan preparation. Kemudian proses. Nah, setiap proses nanti simbolnya persegi panjang, baik itu pengolahan data maupun perhitungan dari sini. Kemudian ada input output, ya jajar genjang. Proses input output sama nanti ya bentuknya seperti ini. Kemudian ada decision, itu perbandingan pernyataan, penyelesaian. Nah, ini semua yang ada jika atau percabangan nanti menggunakan ini belah ketupat. One pack connector. Nah, ini ketika nanti kita sudah menulis algoritma dari atas ke bawah dan di bawah halaman itu belum selesai, harus pindah lagi ke sebelahnya. Nah, itu nanti bisa menggunakan ini sebagai tanda penghubungnya. Kemudian ada off pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada dalam halaman yang berbeda. Kalau ini diteruskan di sebelahnya dalam satu halaman, kalau yang ini di beda halaman. Nah, ini ya. Ini contoh algoritma untuk kita menginstal aplikasi melalui Play Store. Jadi kalau kita menggunakan HP kita, kemudian kita mau install aplikasi, setidaknya nanti akan ada 10 perintah ini. Tentu saja nanti di awal, di akhirnya nanti ada start and selesainya ya, ada mulai dan selesainya. 1, masuk ke aplikasi Play Store. 2, cari aplikasi dan ketikkan kata kunci pada kotak pencarian. 3, sistem nanti akan menampilkan daftar aplikasi. 4, pilih aplikasi yang kita kehendaki. 5, pilih tombol download. Lalu 6, proses downloadnya akan berjalan. 7, jika gagal maka akan kembali ke langkah nomor 5. Jika sukses, muncul tombol install. 8, klik tombol install. 9, tunggu pemasangan atau instalasi sampai selesai. 10, muncul tampilan sukses install. Dan tentu saja nanti yang terakhir itu selesai. Ini algoritmanya. Langkah-langkahnya ini. Lalu coba kita akan buat dalam bentuk flowchart. Nah, ada berapa tadi? 10, berarti ada 12 nanti ya. Kalau dihitung dari mulai dan selesainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 jika kita hitung dari mulai dan selesai. Masuk ke aplikasi Play Store, proses ya. Kemudian cari aplikasi mengetikkan, karena kita mengetikkan kata kunci, itu input. Sebentar. Lalu sistem menampilkan daftar, Ini output ya. Awalnya sama, ingat-ingat, yang ini inputan, yang ini outputan. Kemudian pilih sistem aplikasi. Pilih aplikasi yang dikehendaki. Ini inputan lagi. User memilih aplikasi yang dikehendaki. Nah, ini kalau ke bawah sudah tidak bisa, dibuat ini konektor ini ke sini. Ini menandakan kalau ini adalah lanjutan dari sebelah kiri. Kemudian klik tombol download. Ini juga input. Kemudian proses download. Nah, proses download nanti bentuknya persegi ya. Nah, kemudian ini ada decision tadi. Cek apakah download berhasil. Jika gagal, kembali ke langkah 5. Langkah 5 itu download. Jika gagal, sana. Jika iya, turun ya. Kemudian klik tombol download. Nah, input. Proses download berjalan. Nah, ini. Kemudian muncul tampilan sukses install. Sini, selesai. Nah, ini adalah perubahan bentuk dari algoritma ke flowchart.
dengan kita menggunakan simbol-simbol yang sudah disampaikan di awal tadi, sebelumnya tadi. Nah, ini adalah seperti ini. Kita mengambil uang tunai di ATM. Yang pertama, memasukkan kartu di mesin ATM, pilih bahasa, masukkan password, pilih menu tarik tunai, pilih jenis rekening, masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Nah, kemudian ada proses nanti, jika saldo mencukupi, mesin akan mengeluarkan uang. Jika tidak, kembali ke nomor 6. Ambil uangnya, kemudian apakah transaksi lainnya, jika iya kembali ke nomor 3, jika tidak mengeluarkan uang, ambil kartu ATM. Itu ya, silahkan ini dicoba. Kalian coba buat flowchart-nya. Gitu ya. Jadi, silahkan dibuat sesuai dengan gambar-gambar yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Itu ada mulai dari awal sampai selesai. Berarti nanti ada 12 langkah di sini. Jadi saya memberikan 2 tugas. Yang pertama tadi mengurutkan kabel dari 6 langkah tadi ya, hingga nanti menjadi rangkaian bolamnya menyala. Tugas yang kedua adalah ini, mengubah algoritma yang sudah ada ini menjadi flowchart. Itu saya tunggu nanti tugas-tugas kalian. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung tanyakan saja. Bisa lewat forum di Classroom, bisa juga memberikan pesan kepada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat belajar, dan semangat mengerjakan tugasnya.